Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat guru hebat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam mendidik murid-murid kita, generasi penerus bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait dengan rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kemendikbudristek, di mana isu yang sekarang sedang hangat-hangatnya adalah apakah peserta seleksi kompetensi P3K yang lulus passing grade harus tes seleksi lagi? Baik, kita simak hasil laporan singkat rapat kerja Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek, dan juga kita akan menyaksikan video dari Mas Menteri Pak Nadiem Makarim, Mendikbudristek RI, dan juga Pak Haji Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemudian like, apabila ada yang ditanyakan, silahkan isikan di kolom komentar. Teman-teman semuanya, ini adalah laporan singkat rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek, di mana rapat ini dipimpin oleh Haji Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, jajaran Komisi 10 DPR RI, kemudian dihadiri oleh Mas Menteri dan juga jajaran Kemendikbudristek. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Saiful Huda beserta jajaran Komisi 10 DPR RI dan juga Mas Menteri bersama jajaran Kemendikbudristek diberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran dalam mengurus kita, memperjuangkan kita semuanya, guru-guru di Indonesia ini. Pada rapat kali ini dibahas terkait dengan salah satunya tentang seleksi P3K. Apa hasilnya? Nah, ini adalah kesimpulan hasil rapatnya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Mas Menteri dan juga Komisi 10 DPR RI tidak akan pernah lelah tentunya memperjuangkan kita sebagai guru di Indonesia ini. Yang pertama adalah Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dengan mempertimbangkan permasalahan yang timbul pada tahap 1 dan 2, serta masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan, sehingga memastikan permasalahan seleksi P3K tahun 2021 tidak terjadi lagi di tahun 2022. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah lagi di tahun 2022 ini. Kemudian yang keduanya adalah Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI sebagai bagian dari anggota Panselnas seleksi P3K untuk mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian bahwa guru honor swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. Yang ketiga, Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB yang baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. Jadi Komisi 10 dan Kemendikbudristek sepakat bahwa teman-teman yang ikut seleksi P3K kemarin lulus passing grade dan belum menempati formasinya, belum mendapatkan formasi, ini mudah-mudahan tesnya tanpa ujian kembali ya. Nanti Kemendikbudristek tentunya akan koordinasi dengan Kemenpan RB sebagai Panselnas. Kemudian yang keempat adalah Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan sosialisasi secara masif dan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honor yang lulus seleksi P3K sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi umum. Ini adalah kesimpulan hasil raker antara Kemendikbudristek dan juga Komisi 10. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Pak Haji Saiful Huda selaku Ketua Komisi 10 bersama jajaran Komisi 10 DPR RI dan juga Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim beserta jajaran
Kemendikbudristek diberikan kemudahan dalam rangka memperjuangkan kita sebagai guru yang mendidik putra-putri generasi penerus bangsa ini. Teman-teman semuanya, kita simak video yang disampaikan, paparan singkat yang disampaikan oleh Mas Menteri dan juga Pak Haji Saiful Huda selaku Ketua Komisi 10. Saya mengerti bahwa ada dua isu besar. Satu isu yang terbesar adalah beberapa guru yang tentunya yang lolos passing grade tapi tidak ada formasi. Ada isu kedua yaitu guru-guru yang mungkin lolos passing grade tetapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Dan yang ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru. Ya, ini isu tiga ini. Nah, ini akan dibahas sama Mas Iwan, tapi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Walaupun ini bukan keputusannya Kemdikbudristek, bahwa ini adalah keputusan Panselnas, di mana ada beberapa pihak, posisi Kemendikbudristek, kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu, pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar, para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan Permen Pan-RB sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi. Ya, itu yang pertama. Kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Kedua, kami mengambil posisi yang sangat jelas juga, kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer bahwa Kemdikbudristek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini. Ya, jadinya sekali lagi saya mengulang, Undang-Undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang. Mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja sama, seperti kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian harus bisa diakses dari pihak swasta juga gitu. Itu adalah undang-undang ASN. Dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan, tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta. Itu dua hal yang dikunci. Jadi solusi kita apa? Tadi yang saya sudah bilang, kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi, sehingga benar-benar memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu, kita berikan kesempatan. Dan yang kedua, yang sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi. Pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. Ya, itu adalah posisi Kemendikbudristek. Poin saya terakhir sebelum saya berikan kepada Dirjen GTK adalah, Bapak Ibu, di tengah berbagai macam aspirasi dari masyarakat, janganlah kita lupa satu hal dan satu angka yang luar biasa. Hampir 300.000 guru
di tahun 2021 guru honorer yang tadinya pendapatannya 400.000 sebulan, 500.000 sebulan, yang sengsara dengan gaji begitu kecil, sekarang telah menjadi P3K 300.000. Kapan itu terakhir terjadi? Mungkin saya tidak, Bapak Ibu mungkin yang bisa lebih ingat kapan itu terjadi. 300.000 guru sekarang kesejahteraannya terjamin, yang tadinya tidak. Jadi itu menurut saya suatu hal yang patut juga dirayakan, walaupun proses seleksi ini masih tidak sempurna, dan kita terus akan perjuangkan hak-hak guru induk, guru honorer, tetapi angka 300.000 ini tidak kecil, dan ini akan merubah kehidupan dan kesejahteraan mereka selama-lamanya. Jadi ini merupakan hal yang mungkin patut diingat juga. Dengan demikian dari saya mungkin. Sekaligus ini Pak Menteri, di atas ini ada teman-teman mewakili dari forum guru honorer yang lolos passing grade, yang tadi belum dapat formasi. Belum. Tadi kabar baik dari Mas Menteri untuk teman-teman akan diperjuangkan dengan pansel yang sudah lolos passing grade tidak mengikuti tes lagi, supaya nanti kalau ada formasi langsung bisa masuk. Terima kasih.